Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibrah Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang nasab atau silsilah Untung Suropati. Selama ini sejarah mencatat bahwa Untung Suropati adalah seorang budak asal Bali, kemudian dibeli oleh Kapten Tak. Ternyata dari beberapa penelusuran, dari beberapa literasi, ternyata kami menemukan bahwa sekali lagi pihak Belanda, tepatnya VOC saat itu, melakukan sebuah kecurangan sejarah. Apa tujuannya? Tentu saja untuk membunuh karakter daripada Mbah Untung Suropati. Maka apabila Mbah Untung Suropati ini diklaim sebagai budak, tentu saja masyarakat yang menjadi pengikut beliau, atau setidaknya masyarakat awam, akan menyangka bahwa Untung Suropati bukanlah siapa-siapa dan tidak penting untuk diikuti jejaknya. Belanda memang sudah mempelajari psikologi orang Jawa saat itu, bahwa masyarakat Jawa memiliki fanatisme yang tinggi terhadap junjungan mereka. Apabila seorang junjungan atau katakanlah keluarga keraton atau seorang pangeran melakukan sebuah tindakan, maka mereka akan mengikuti, mereka akan fanatik, kemudian menjadi pengikut yang bahkan mau untuk diajak berperang melawan penjajah Belanda. Ternyata setelah kami lakukan penelitian, kemudian juga ternyata dalam hal ini penelitian yang kami lakukan adalah berbasis literasi. Ada dua versi yang mengatakan bahwa Mbah Untung Suropati ternyata keturunan dari Raden Brawijaya V, yaitu salah satu Raja Majapahit. Bahkan ketika kami menelusuri ke petilasan Mbah Untung Suropati yang terletak di Desa Mancilan, Kelurahan Mancilan, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, di dekat petilasan beliau ini, tepatnya di pemakaman umum Kelurahan Mancilan, itu memang terdapat sebuah makam yang bertuliskan Makam Brawijaya VI. Jadi bisa jadi mungkin memang Mbah Untung Suropati ini keturunan daripada Brawijaya V. Sumber yang mengatakan bahwa Mbah Untung Suropati sebagai keturunan Brawijaya V adalah Bapak Tanah Jawa, di mana mengatakan bahwa Mbah Untung Suropati ini adalah putra dari Panji Winayasa yang merupakan putra Ki Ageng Mangir, sedangkan Ki Ageng Mangir sendiri menikah dengan Rara Pembayun, salah seorang keturunan Mataram. Jadi di dalam diri Mbah Untung Suropati mengalir dua darah bangsawan, yaitu bangsawan Majapahit dan bangsawan Mataram. Dan memang para bangsawan Majapahit sebenarnya adalah para bangsawan Mataram sebenarnya memang masih terah daripada bangsawan Majapahit, karena seperti kita tahu, Raden Fatah sendiri merupakan putra daripada Raden Brawijaya V. Ada juga yang mengatakan bahwa Mbah Untung Suropati ini merupakan keturunan daripada Musindo. Dalam sejarah dicatat bahwa Mbah Untung Suropati berasal dari Bali. Memang dibenarkan juga bahwa Mbah Untung Suropati merupakan keturunan dari
Raja Udayana Bali, di mana Raja Udayana ini juga keturunan dari Prabu Mahendrata yang saat itu pernah berkuasa di Medang Kamulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Mbah Untung Suropati juga keturunan daripada Musindo. Lalu bagaimana kok tiba-tiba Belanda VOC mengatakan bahwa Mbah Untung Suropati ini merupakan budak dari seorang janda miskin di Bali yang saat itu terjadi kelaparan karena terjadi perang di Bali, kemudian mengungsi, sebenarnya hendak ke Jawa tetapi menumpang perahu yang salah sehingga sampai di Makassar. Di Makassar Mbah Untung Suropati kecil dijual, kemudian dibelilah oleh Kapten Tak. Demikian sejarah yang ditulis oleh VOC, tapi pada kenyataannya tidak. Apalagi seperti kita tahu bahwa Mbah Untung Suropati ini sangat dekat dengan penguasa Mataram di akhir hayat beliau. Bahkan dalam perjuangan beliau ini seringkali bersangkut paut dengan para penguasa Mataram. Bahkan nama Suropati sendiri merupakan pemberian daripada salah satu Sultan Mataram. Ya karena memang beliau memang salah satu keturunan Mataram. Bahkan usaha VOC untuk mengkelabui masyarakat atau menghilangkan fanatisme masyarakat terhadap Mbah Untung Suropati, salah satunya adalah menggali makam Mbah Untung Suropati. Jadi menurut buku yang saya baca, Mbah Untung Suropati ini sebenarnya kebal berbagai macam senjata, akan tetapi pada akhirnya ada para pribumi atau Londo Ireng yang memberikan bocoran kepada VOC bahwa salah satu kelemahan Mbah Untung Suropati adalah ditembak dengan peluru emas. Dalam sebuah pertempuran yang terjadi di Bangil, memang salah satu pasukan VOC ini menembak beliau dengan peluru emas. Memang Mbah Untung Suropati tidak terluka, tetapi bagian dalam tubuhnya beliau mengalami luka dalam, sehingga 40 hari setelah terkena tembakan peluru emas tersebut, Mbah Untung Suropati wafat. Sebelum wafat, Mbah Untung Suropati berwasiat kepada keluarganya untuk menyembunyikan makamnya. Artinya Mbah Untung Suropati dimakamkan secara tersembunyi, kemudian makamnya dibuat rata. Ini memang sudah dibaca oleh Mbah Untung Suropati sebagaimana yang terjadi pada para pejuang sebelumnya. Sisa-sisa atau jejak sejarah tentang para pejuang yang melakukan perlawanan terhadap VOC selalu dimusnahkan. Hingga beberapa hari setelah wafatnya Mbah Untung Suropati ini, Belanda mengeluarkan sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan di mana makam Mbah Untung Suropati akan diberi hadiah 100 gulden. Tentu saja para pribumi yang saat itu nasionalismenya bisa diragukan. Mereka akhirnya membocorkan di mana posisi makam Mbah Untung Suropati. Maka ditemukanlah makam Mbah Untung Suropati, dan setelah itu digali, kemudian jasadnya dibakar, dikremasi, kemudian dibuang ke laut. Nah, oleh para Rondo Ireng, para centeng-centeng VOC ini, ternyata tidak semua abu jenazah dari Mbah Untung Suropati ini dibuang, tetapi oleh mereka dimakan dengan tujuan agar bisa memiliki kesaktian sebagaimana yang dimiliki oleh Mbah Untung Suropati. Karakteristik bangsa kita sepertinya sampai saat ini masih melekat bahwa keberpihakan terhadap
pihak asing, pihak penjajah itu masih kita lestarikan. Bagaimana di masyarakat masih banyak orang-orang skeptis yang rela menggadaikan bangsa ini terhadap orang asing. Nah, demikianlah diskusi kita kali ini, yaitu diskusi tentang nasab Mbah Guntung Suropati. Kita berusaha untuk meluruskan kebohongan sejarah Belanda yang mengatakan bahwa Mbah Guntung Suropati adalah seorang budak dari Bali. Ternyata Babat Tanah Jawa menegaskan bahwa Mbah Guntung Suropati adalah keturunan orang-orang besar. Dalam tubuh beliau mengalir darah Majapahit, Mataram, bahkan lebih tua lagi yaitu Medang Kamulan. Mbah Guntung Suropati merupakan keturunan daripada Raden Brawijaya V, kemudian Raden Fatah Mataram, bahkan lebih ke atas lagi merupakan keturunan dari Empu Sindok. Demikian diskusi kita kali ini. Silahkan menambahi atau mengkoreksi daripada diskusi kita kali ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.